Pada pagi hari ini akan ada 3 materi yang akan kami sampaikan, yaitu untuk materi pertama ada pemaparan mengenai strategi umum pengembangan UMKM dan dasar hukum dari UMKM itu sendiri yang akan dipaparkan oleh Jessica dan Anisha. Kepada para narasumber, apakah sudah ada di ruang Zoom ini? Halo? Ya, sudah. Ya, sudah. Baik, sebelum mempersilahkan para pemateri, saya akan sedikit memberikan overview bahwa para pemateri hari ini adalah merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang saat ini berada di tahun kedua mereka, yaitu angkatan 2019, dan melaksanakan KKN pada program tahun ini. Demikian sedikit overview dari pemateri. Kepada pemateri, waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya, Mbak Elma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai strategi umum pengembangan UMKM dan dasar hukum UMKM. Next. Untuk yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, di Indonesia ini sendiri terdapat 4 kategori UMKM, yaitu yang pertama mikro, yang kedua kecil, yang ketiga menengah, dan yang terakhir adalah besar. Nah, untuk mikro sendiri ini terdiri dari kurang dari 4 orang dengan modal sebesar dari hingga 50 juta, sedangkan untuk omsetnya sendiri adalah hingga 300 juta per tahun. Sedangkan pada kategori kecil, ini terdiri dari 5 orang sampai 19 orang. Nah, ini bisa didirikan dengan modal dan penghasilan 50 juta sampai 500 juta. Nah, penghasilannya itu sendiri bisa 300 juta sampai dengan 2,5 miliar per tahun. Kemudian di kategori menengah itu terdiri dari 20 orang sampai dengan 99 orang dengan 500 juta sampai 10 miliar. Nah, untuk penghasilan per tahunnya yaitu sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Kemudian kategori yang terakhir yaitu besar yang terdiri dari lebih dari sama dengan 100 orang dengan modal 10 miliar dan berpenghasilan 50 miliar per tahun, lebih dari 50 miliar per tahun. Next. Kemudian ini merupakan masalah UMKM yang terjadi di Indonesia yang saat ini masih belum terselesaikan. Yaitu jumlah UMKM itu kan memang sudah terus tumbuh semenjak tahun 2016. Nah, di tahun 2016 sendiri jumlah UMKM berada di angka 57,9 juta yang berkembang menjadi 59 juta di tahun 2017. Nah, di tahun 2018 diprediksi UMKM ini berjumlah lebih dari 60 juta. Namun tetap masih banyak masalah pada UMKM yang masih belum terselesaikan. Yaitu ada 5, yang pertama akses pembiayaan, yang kedua organisasi dan SDM, yang ketiga peluang usaha, yang keempat birokrasi dan regulasi, dan yang terakhir mengenai pembukuan. Untuk akses pembiayaan sendiri, di sini masalahnya adalah belum banyak UMKM di Indonesia yang mendapatkan akses pembiayaan atau permodalan. Kemudian pada masalah organisasi dan SDM, di sini banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki manajemen dan SDM yang mumpuni. Kemudian berikutnya ada peluang usaha. Nah, banyak UMKM di Indonesia ini kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka. Kemudian ada birokrasi dan regulasi. UMKM di Indonesia ini menganggap birokrasi dan regulasi di Indonesia sendiri masih cukup ribet dan juga sulit untuk dilakukan. Dan yang terakhir adalah pembukuan. Di sini sebagian besar UMKM Indonesia belum melakukan pembukuan secara maksimal. Next. Nah, dengan adanya UU Cipta Kerja yang kemarin sudah ada, ini UU ini merubah sebagian ketetapan yang ada berdasarkan undang-undang yang tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu perihal usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, salah satu ketetapan yang diubah yakni mengenai kriteria dari UMKM itu sendiri.
Nah, dalam UU Cipta Kerja ini memang hanya menetapkan kriterianya saja, tanpa mendeskripsikan secara terperinci, sehingga hanya diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yakni pada pasal 35 sampai 36 PP UMKM tahun 2021. Next. Nah, berikut adalah perbandingan kriteria UMKM berdasarkan UU UMKM tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah UMKM nomor 7 tahun 2021. Di sini kriteria UMKM berdasarkan UU UMKM yaitu diklasifikasikan menurut kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih adalah jumlah aset sesudah dikurangi dengan hutang atau kewajiban. Sedangkan pada peraturan pemerintah, UMKM ini diklasifikasikan menurut kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha yakni modal sendiri dan modal pinjaman untuk melakukan aktivitas usaha. Kemudian perbedaan berikutnya ada di kekayaan bersih atau modal usahanya. Di UU UMKM ini usaha mikro paling banyak 50 juta, sedangkan di peraturan pemerintah ini paling banyak adalah 1 miliar. Kemudian di usaha kecil di UU UMKM itu lebih dari 50 juta sampai paling banyak 500 juta. Sedangkan pada peraturan pemerintah itu lebih dari 1 miliar sampai paling banyak 5 miliar. Kemudian yang terakhir di usaha menengah pada UU UMKM lebih dari 500 juta sampai paling banyak 10 miliar. Sedangkan pada peraturan pemerintah lebih dari 5 miliar sampai paling banyak 10 miliar. Nah, kemudian perbedaan berikutnya ada pada hasil penjualan tahunan. Pada di sebelah kiri di UU UMKM usaha mikro itu paling banyak 300 juta, sedangkan pada peraturan pemerintah itu paling banyak 2 miliar. Kemudian pada usaha kecil lebih dari 300 juta sampai paling banyak 2,5 miliar. Sedangkan pada peraturan pemerintah itu diubah menjadi lebih dari 2 miliar sampai paling banyak 15 miliar. Dan yang terakhir, pada usaha menengah berdasarkan UU UMKM itu lebih dari 2,5 miliar sampai paling banyak 50 miliar. Sedangkan diubah di peraturan pemerintah menjadi lebih dari 15 miliar sampai paling banyak 50 miliar. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bisnis UMKM di masa new normal. Nah, seperti yang kita tahu saat ini, dunia sedang menghadapi situasi pandemi akibat adanya wabah COVID-19 yang berdampak mendalam terhadap berbagai sektor ekonomi, terutama pada UMKM. Dalam survei yang dilakukan oleh Micromentor terhadap 250 UMKM, tercatat bahwa 67% pendapatan UMKM menurun. Dampak pandemi COVID-19 juga turut dirasakan oleh pelaku UMKM di kota Surabaya. Meskipun era new normal terjadi perubahan perilaku konsumen, di mana hampir sebagian besar kegiatannya menggunakan pemanfaatan teknologi. Hal ini menjadi tantangan bisnis ke depan sekaligus peluang besar bagi para pelaku UMKM, khususnya di kota Surabaya, untuk meningkatkan kembali penjualan produk yang mengalami penurunan cukup tajam selama masa pandemi melalui optimalisasi strategi pemasaran digital. Next. UMKM harus memiliki daya saing yang unggul agar dapat mempertahankan bisnisnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjadi UMKM unggul di era new normal ini adalah dengan pemanfaatan dan pengoptimalisasian strategi pemasaran berbasis digital. Strategi pemasaran digital dapat berpengaruh hingga 78% terhadap keunggulan bersaing para pelaku UMKM dalam pemasaran produk. Namun demikian, permasalahan yang terjadi saat ini adalah tidak semua pelaku UMKM di kota Surabaya yang dapat menggunakan pemasaran digital secara optimal. Bahkan, masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan usahanya. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh para UMKM di masa new normal saat ini. Yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah.
Nah, seperti kita tahu, rendahnya pendidikan, keterampilan, dan pengalaman, serta akses ke informasi saat ini digeluti oleh para pelaku UMKM. Sebagian besar UMKM juga memiliki kapasitas kewirausahaan yang kurang memadai. Hal ini tampak dari pola bisnis UMKM yang saat ini itu masih banyak difokuskan pada produksi, bukan pada permintaan pasar yang diinginkan oleh para konsumen. Yang kedua, peran sistem pendukung yang kurang optimal. Kurangnya optimalnya peran sistem pendukung telah meningkatkan kompleksitas dalam akses UMKM terhadap sumber daya, seperti bahan baku, pembiayaan, teknologi, dan pasar. Sistem pendukung usaha tersebut dapat mencakup lembaga penyedia dan pemasok bahan baku. Dan yang ketiga adalah kebijakan peraturan dari pemerintah yang kurang efektif. Peran pemerintah juga perlu mengatasi persoalan terhadap tingkat pendidikan, serta dalam bisnis termasuk pada model pelatihan yang berpusat pada pengembangan keterampilan kreatif, sosial, dan emosional. Sebaiknya pemerintah memperbanyak program pendidikan dan pelatihan SDM UMKM terutama untuk kewirausahaan dan vokasi khususnya di sejumlah destinasi wisata super prioritas seperti Kenjeran. Dan yang keempat adalah banyaknya pelaku UMKM yang tidak mengerti bagaimana cara mendigitalisasikan usaha mereka. Para pelaku UMKM saat ini tidak melek untuk teknologi, sehingga sulit untuk memulai. Belum lagi masalah pemasaran digital yang perlu dikuasai juga oleh UMKM. Oleh karena itu, perlu adanya rencana pemasaran yang terpadu, yaitu dengan melakukan riset konsumen dan fokus pada value product. Karena kunci UMKM di sini agar dapat bertahan adalah dengan terus melakukan adaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar saat ini. Next. Ada beberapa strategi pemasaran yang dapat dilakukan di masa new normal saat ini. Yang pertama adalah adaptasi. Dalam adaptasi, pemasar harus melek terhadap perubahan-perubahan pasar, perilaku konsumen, dan perkembangan teknologi. Adaptasi merupakan strategi yang paling penting dalam menghadapi perubahan dunia usaha, terutama UMKM pada masa new normal. Yang kedua, fokus pada penjualan melalui saluran distribusi. Strategi UMKM di masa new normal ini adalah sebaiknya difokuskan pada bisnis online. Mengingat era new normal ini telah memaksa peralihan saluran distribusi secara online, karena adanya perubahan perilaku konsumen. Dan yang ketiga adalah berintegrasi. Para pelaku UMKM perlu mengintegrasikan bisnis mereka dengan unit bisnis lain. Misalnya, pengiriman barang dagangannya, baik itu dari dalam kota, antar kota, bahkan sampai antar negara. Bisa dilakukan melalui GoSend, Grab, dan sebagainya. Next. Yang keempat yaitu kemasan. Karena saat ini kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini menyebabkan perilaku konsumen menuntut perubahan kemasan yang aman dan nyaman, serta perubahan kemasan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Apalagi pengiriman produk mereka memakai jasa delivery. Contohnya bisnis kuliner yang menyampaikan produknya menggunakan jasa delivery yang mudah dibawa. Produk yang diterima konsumen dalam kondisi utuh. Lebih tahan lama jika mengirim jarak jauh atau dalam waktu yang cukup lama. Dan yang kelima, yaitu promosi online. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan era digitalisasi dan lebih mudah dalam mempromosikan dan mengiklankan produknya. Biaya iklan secara online melalui media sosial relatif lebih rendah dibandingkan biaya iklan secara offline. Dan yang terakhir adalah pemasar atau UMKM dapat melakukan berbagai inovasi dan kreatif di masa pandemi seperti ini. Nah, untuk menghadapi persaingan ini kan semakin ketat di era new normal dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil dan daya beli masyarakat yang belum kembali normal, pelaku UMKM dituntut untuk berinovasi sebagai jalan keluar untuk kembali pada kegiatan yang seperti biasa. Tanpa inovasi, pelaku UMKM akan kesulitan menghasilkan produk yang dapat menciptakan pasar dan melakukan terobosan-terobosan baru terhadap kinerja pemasaran. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, apakah dari pemateri sudah selesai dalam menyampaikan materinya? Sudah, Mbak Helma. Baik, demikian materi pertama mengenai strategi umum dan pengembangan UMKM beserta dasar hukumnya. Untuk materi yang kedua yaitu ada penerapan 3M pada UMKM yang akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Untuk pemateri kedua kita, apakah sudah berada di dalam Zoom? Halo, ya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Baik, untuk pemateri kedua, itu ada Mbak Kalimatus Sa'diah, dan juga akan didampingi oleh pemateri yang kedua, yaitu untuk pemateri kedua, apakah sudah berada di... Ya, sudah. Halo, Dek. Ya, baik. Untuk kedua pemateri, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat pagi. Jadi di sini saya akan memaparkan terkait dengan pentingnya menjaga 3M dalam pelaksanaan UMKM. Nah, jadi 3M itu apa sih? Jadi 3M ini adalah suatu program yang digencarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meminimalkan paparan terkena virus COVID-19. Sehingga diharapkan dengan adanya 3M ini dapat memutus rantai penularan dari COVID-19 sendiri. Yang mana 3M ini terdiri dari mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Next. Nah, dalam suatu penelitian internasional, didapatkan bahwa dari mencuci tangan tersendiri menggunakan sabun dapat menurunkan resiko penularan hingga 35%. Lalu, untuk penggunaan masker, khususnya pada masker kain, dapat menurunkan resiko penularan sebesar 45%. Dan pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu penggunaan masker menggunakan masker bedah, dapat menurunkan resiko penularan hingga 70%. Dan tak lupa, dengan menjaga jarak minimal 1 meter, dapat menurunkan resiko penularan hingga 85%. Lalu bagaimana sih cara mencuci tangan itu? Nah, untuk mencuci tangan sendiri itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan hand sanitizer maupun menggunakan sabun dan air bersih. Lalu, dari kedua itu apa sih yang membedakan? Nah, untuk yang pertama yaitu hand sanitizer, di mana hand sanitizer itu efektif hanya untuk membersihkan tangan yang tidak tampak kotor. Jadi misalkan pada eh, pelaku UMKM yang misal setelah membersihkan toko, kemudian menyapu dari lingkup tokonya dan merasa tangannya sedikit tampak kotor, itu tidak dianjurkan untuk menggunakan hand sanitizer. Lalu, hand sanitizer ini bisa digunakan sebagai antisipasi jika di lingkungan sekitarnya tidak terdapat air mengalir dan sabun. Lalu, untuk penggunaan hand sanitizer itu dilakukan selama 20-30 detik. Kemudian, untuk sabun dan air bersih itu bisa digunakan dan sangat efektif digunakan pada tangan yang tampak kotor maupun yang tidak tampak kotor. Dan untuk sabun dan air bersih ini bisa dilakukan dengan berulang kali sampai tangan ini merasa sangat bersih. Dan untuk penggunaan sabun dan air bersih ini dilakukan selama 40-60 detik. Baik, itu selanjutnya saya lanjutkan. Perkenalkan dulu, saya Nidhi Rahayu, salah satu anggota dari kelompok 183. Ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan.
Nah, di sini yang pertama kita pastikan dulu cuci tangannya itu menggunakan air mengalir dan pakai sabun. Nah, untuk yang pertama itu kita menggosok kedua telapak tangan, menggosok seperti ini, menggosok telapak tangan. Kemudian yang kedua kita membersihkan punggung tangan dan sela-sela jari. Untuk membersihkannya itu kita bersihkan di bagian punggung tangan dan sela-sela jari ini. Kita bersihkan gosok-gosok seperti ini di tangan kanan dan kiri. Bukan seperti ini, tapi kita gosok seperti ini. Kemudian yang ketiga kita gosokkan kedua telapak tangan dan sela-sela jari yang di depan, yang telapak. Tadi punggung kita pakai yang telapak, sekarang digosok dengan sela-sela jarinya juga digosok. Kemudian yang keempat, jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Untuk pengunciannya seperti gembok. Kita mengunci seperti ini, digembok. Jangan lupa jempolnya itu juga membersihkan di bagian sini, di bagian ruas-ruas jari yang dekat dengan punggung tangan. Kemudian yang kelima, gosok dengan ibu jari menggunakan jempol yang tangan satunya. Jadi kita menggosoknya itu kelihatan nggak ya? Cara sirkuler digosok putar-putar di jempol kanan dan jempol kiri. Kemudian yang keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kanan dan kiri itu sebaliknya. Yang terakhir kita ujung jari. Jadi singkatnya gosok dulu punggung tangan dan sela-sela jari, telapak tangan, kemudian kunci, lalu di jempol, lalu ujung-ujung jari. Nah, kalau sudah, silahkan lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada video tutorialnya. Jika ada yang belum jelas, kita bisa mulai videonya dulu. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Nah, gimana udah jelas kan ya? Kemudian selanjutnya ada pemakaian masker. Nah, di sini tuh kita sudah mengetahui apa fungsi dari memakai masker yang benar, karena masker sendiri itu kita bisa melindungi diri kita sendiri maupun orang lain dari adanya penyebaran virus. Tidak hanya virus corona, tapi juga virus yang lainnya yang mungkin akan ditularkan dari udara. Nah, untuk pemakaian masker di sini yang benar adalah biasakan mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi mencuci tangan dengan 6 langkah tadi, memakai sabun dan air mengalir, atau kalau misal tidak ada air dan tidak ada sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer yang ada kandungan alkoholnya. Kemudian setelah mencuci tangan menggunakan 6 langkah tadi, kita bisa mengambil masker dan menggunakan masker. Nah, di sini itu menggunakan maskernya, kita pastikan masker itu tertutup mulai dari hidung, seperti pada gambar itu, mulai dari hidung, kemudian menutup mulut, dan sampai dagu di bagian bawah sini tertutup seluruhnya, tertutup sempurna. Kenapa harus tertutup sempurna? Karena penyebaran virus dari udara itu kemungkinan virusnya bisa menular dari pengeluaran udara dari hidung atau percikan dari mulut, percikan dari air ludah dari mulut itu bisa menularkan virus. Dan dagu juga harus dilindungi karena dagu kan di bawahnya mulut. Kalau misalkan tidak ditutup secara rapat, maka nanti bisa
mulutnya akan terbuka, bocor lah ya istilahnya. Jadi pemakaian masker harus sempurna, mulai dari hidung, mulut, dan dagu, seperti pada gambar. Kemudian tekan bagian atas masker yang ada kawatnya agar mengikuti bentuk hidung sehingga tidak ada celah. Nah, biasanya pada masker bedah atau masker bedah tapi non medis, di sini ada seperti yang kaku-kaku, jangan sampai kebalik ya Pak Bu, karena biasanya orang-orang itu kebalik memakainya, yang ada kaku-kakunya itu harus di hidung. Nah, setelah di hidung itu kita tekuk sesuai dengan bentuk hidung kita. Ini pastikan itu sudah pas, tidak ada celah. Karena jika ada celah, ya mungkin virus itu juga akan masuk kalau misalkan ada celah. Kalau tertutup sempurna kan virus tidak akan bisa masuk seperti itu. Kemudian pesan saya juga, biasanya orang-orang itu kan pakai masker itu nggak sempurna. Ada yang dicantolkan di dagu aja, atau misalkan ada di mulut saja, itu tidak benar, karena yang lain masih terbuka dan itu masih beresiko terkena virus yang menyebar lewat udara. Jadi kalau bisa menutupnya itu harus sempurna. Selanjutnya, kemudian yang terakhir ada physical distancing atau menjaga jarak. Kita kan masih dalam masa pandemi, di mana masih pandemi ini kita juga harus menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah menjaga jarak. Nah, menjaga jarak di sini kita bisa minimal jaraknya itu 1 meter. Karena penyebaran virus COVID-19 itu bisa terjadi ketika orang yang terinfeksi itu tadi batuk, atau bersin, atau berbicara itu kemungkinan air liurnya itu keluar. Biasanya kalau orang terlalu dekat jaraknya, nanti akan kecipratan air liur tadi. Kan kita nggak tahu apakah air liur tadi itu mengandung virus atau tidak. Nah, ditakutkan di masa pandemi ini pada saat orang batuk atau bersin atau berbicara itu airnya keluar dari mulut atau hidung dan akan menularkan pada orang lain. Jadi kita harus berjaga-jaga atau antisipasi saja bahwa untuk mengurangi penyebaran virus tadi kita harus jaga jarak agar tidak tertular. Meskipun kelihatannya rekan kita tadi sehat atau tidak ada gejala, tapi kalau dia bersin atau batuk sebaiknya kita menghindar minimal 1 meter. Karena apa? Ya karena ditakutkan dia sakit namun tidak bergejala, dan kalau misalkan dia mengandung virus kan pasti nanti tertular ke kita kalau misalkan percikannya masuk ke tubuh kita, seperti itu. Jadi, physical distancing, memakai masker, dan cuci tangan dengan baik untuk mencegah adanya penularan virus corona, terutama pada masa pandemi seperti sekarang. Ya, mungkin bisa dilanjut. Ya, mungkin dari saya dan dari teman saya untuk menyampaikan 3M sudah selesai. Mungkin bisa dilanjut untuk materi yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaiannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kedua pemateri kita untuk materi yang kedua ini. Oh ya, tadi overview ya di sebelumnya untuk materi kedua kita. Jadi untuk ada Mbak Nini dan Mbak Caca atau Mbak Kalimatus tadi, itu merupakan mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, sehingga terlihat sekali ya dalam materinya bahwa mengarah ke bagaimana cara kita mencegah baik itu dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak 3M itu sendiri di program UMKM. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke materi ketiga. Untuk materi ketiga ini yaitu mengenai digitalisasi UMKM yang akan disampaikan oleh rekan saya juga, yaitu Rahma dan Fibri. Sebagai sedikit overview, pemateri selanjutnya ini juga merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, yang nantinya juga akan memaparkan lebih mendetail bagaimana sih cara pemasarannya, bagaimana sih e-commerce-nya, seperti itu. Jadi tanpa mengundur banyak waktu lagi kepada kedua pemateri selanjutnya, waktu dan tepat kami persilakan.
Baik, terima kasih Mbak MC atau Mbak Moderator ya di sini telah mengenalkan mengenai digitalisasi UMKM ini. Sebelum itu, apa sih manfaatnya dari kita mendigitalisasi usaha kita itu? Yang pertama itu tentunya memudahkan pelanggan menemukan usaha kita. Dengan sebagian besar konsumen pada zaman ini ya, pasti akan mengandalkan platform online dan mesin pencari online seperti Google untuk menemukan apapun yang mereka butuhkan. Nah, yang kedua itu proses belanja akan menjadi lebih nyaman bagi pelanggan. Tentunya pelanggan zaman sekarang memiliki kemudahan untuk mendapatkan produk atau jasa, tak hanya dirasakan ketika pelanggan mencari usaha Anda secara online, namun hingga pada proses pemesanan hingga proses pembayarannya menjadi lebih nyaman. Selanjutnya itu Anda dapat lebih fokus dalam mengembangkan usaha Anda. Jadi Anda tidak perlu lagi memikirkan seperti hal administratif yang dapat menyita waktu Anda yang terlalu banyak, sehingga Anda bisa fokus ke urusan Anda yang lebih penting seperti cara mengembangkan usaha Anda, mulai dari misalnya membuka cabang baru, menambah variasi produk atau jasa Anda, merekrut lebih banyak karyawan untuk membantu Anda, dan juga tentunya semoga aja melakukan ekspansi juga. Nah, yang selanjutnya itu tentunya digitalisasi usaha akan membantu usaha Anda menjadi lebih cepat dan efisien. Anda perlu mempertimbangkan teknologi-teknologi yang tersedia pada zaman sekarang ini yang mampu mempermudah aktivitas usaha Anda, termasuk memprosesan pesanan secara digital hingga pencatatan transaksi penjualan Anda. Selanjutnya, nah, mulai kita masuk ke aplikasi pertama kita yaitu GoBiz yang dimiliki oleh Gojek dengan slogan mereka One App for All Your Business Needs, yaitu satu aplikasi untuk semua kebutuhan bisnis Anda. Wah, mari kita simak berikutnya. Nah, tentunya apa sih itu GoBiz? GoBiz adalah aplikasi yang akan memudahkan para mitra atau calon mitra usaha Gojek untuk memulai mendigitalisasi usaha mereka. Nah, di GoBiz ini terdapat 3 layanan yang mereka sediakan. Yang pertama yaitu pesan antar dengan fasilitas GoFood, di mana Anda akan mendapatkan keunggulan seperti dapat menerima dan mengelola pesanan Anda dengan lebih cepat karena melalui aplikasi di HP Anda. Lalu Anda dapat lebih mudah membuat promo di HP Anda. Selanjutnya itu Anda dapat lebih mudah mengelola jam operasional, menu Anda, dan transaksi juga akan berjalan dengan lebih cepat. Yang kedua itu layanan pembayaran dengan GoPay. Keunggulannya beberapanya, salah satu adalah menerima semua transaksi digital dengan aman dan efisien. Tentunya kita mengetahui bahwa GoPay adalah sistem pembayaran milik Gojek yang telah aman penggunaannya oleh Gojek, dan juga semua transaksi uang elektronik Anda akan tercatat secara otomatis dalam aplikasi GoBiz, dan Anda akan mendapatkan laporan detail transaksi harian Anda yang akan dikirim melalui email yang Anda daftarkan kepada aplikasi GoBiz. Yang terakhir adalah Anda juga akan mendapatkan layanan pengelolaan usaha Anda dengan GoKasir. Tentunya ada keunggulan GoKasir seperti Anda dapat lebih praktis Anda atau di Selanjutnya, ini mari kita simak cara mendaftarkan GoBiz. Untuk lebih mudahnya akan kita simak videonya. Sebentar. Ayo simak cara melakukan pendaftaran mandiri untuk layanan GoFood, GoPay, dan POS melalui aplikasi GoBiz. Pertama-tama, download aplikasi GoBiz di Play Store melalui ponsel Android apapun, lalu daftarkan usaha Anda dengan klik Daftar GoBiz. Baca keterangan mengapa Anda perlu memilih jenis pendaftaran. Klik OK mengerti jika Anda sudah paham. Setelah itu, pilih jenis pendaftaran yang sesuai dengan kebutuhan usaha Anda. Klik usaha milik pribadi untuk mendaftarkan usaha dengan tipe perseorangan. Baca langkah untuk mendaftar di GoBiz. Anda bisa klik lanjut pada setiap layar apabila sudah memahami tahapannya. Setelah itu, klik mulai pendaftaran di halaman terakhir untuk memulai mendaftarkan usaha Anda.
Pada bagian data pemilik, cantumkan nama pemilik, email pemilik, dan nomor HP pemilik usaha yang akan didaftarkan. Lalu, klik kirim data pemilik. Pastikan nomor HP yang dicantumkan sudah benar dan ponsel Anda berada di samping Anda karena Anda akan menerima kode OTP melalui SMS ke nomor tersebut. Masukkan kode OTP, lalu klik konfirmasi. Sekarang, Anda perlu melengkapi beberapa data seperti identitas pemilik, informasi rekening bank, informasi usaha, informasi outlet, dan pilihan layanan dengan benar. Pada bagian identitas pemilik, isi nama lengkap seperti di KTP, upload foto KTP yang jelas seperti pada gambar, isi nomor KTP, tempat tanggal lahir, alamat sesuai KTP, dan foto diri dengan KTP. Saat mengambil foto KTP, pastikan KTP Anda berada pas dalam kotak foto yang tersedia. Akan ada tulisan sudah pas dan terlihat bagus apabila foto sudah terlihat jelas. Klik simpan untuk mengisi langkah selanjutnya. Berikut adalah contoh pengambilan foto KTP yang benar dan yang salah. Mohon mengikuti foto yang benar dan jelas agar proses registrasi berjalan dengan lancar. Saat mengambil foto diri, pastikan wajah dan KTP berada di dalam kotak foto yang tersedia, tidak buram dan memiliki pencahayaan yang bagus. Akan ada tulisan sudah pas dan terlihat bagus apabila foto sudah terlihat jelas. Klik simpan untuk mengisi langkah selanjutnya. Pada bagian informasi rekening bank, isi data rekening bank Anda untuk pencairan dana usaha. Cantumkan nama bank Anda, nama pemilik rekening, dan nomor rekening pemilik. Apabila nama pemilik usaha dan nama pemilik rekening sama, Anda bisa langsung klik verifikasi. Apabila nama pemilik usaha dan nama pemilik rekening berbeda, Anda harus mencantumkan dokumen pendukung seperti foto buku tabungan atau rekening koran. Pada bagian informasi usaha, baca panduan untuk mengisi nama usaha agar tidak terjadi kesalahan. Setelah itu, klik lanjut. Lalu, isi informasi usaha Anda seperti nama usaha dan bidang usaha sesuai dengan panduan yang ada. Apabila bidang usaha yang dipilih bukan makanan dan minuman, Anda bisa langsung klik simpan. Apabila bidang usaha yang dipilih merupakan makanan dan minuman dan memiliki tarif PB1, Anda bisa melengkapi data tarif PB1 maksimal 10% dengan upload NPWP, nomor NPWP, dan nama sesuai NPWP Anda. Setelah itu, klik simpan. Apabila bidang usaha yang dipilih merupakan makanan dan minuman dan tidak memiliki tarif PB1, Anda bisa langsung klik simpan. Pada bagian informasi outlet, isi data outlet usaha Anda seperti kode pos outlet, alamat lengkap outlet, patokan yang sesuai, dan foto outlet dari luar. Baca panduan foto sebelum mengupload. Pastikan foto yang diupload sudah jelas dan sesuai dengan panduan. Apabila Anda memiliki usaha rumahan, silakan foto bagian depan rumah tempat usaha. Setelah itu, klik lanjut. Sebelum mengirim data, mohon cek kembali semua yang Anda telah isi agar tidak terjadi kesalahan dan proses registrasi berjalan dengan lancar. Klik konfirmasi apabila semua sudah benar. Klik perbaiki alamat apabila ingin memperbaiki. Pelajari ketentuan biaya untuk masing-masing layanan. Baca secara detail semua syarat dan ketentuan yang tertera. Lalu klik tanda centang untuk menyetujui seluruh syarat dan ketentuannya. Lalu pilih layanan yang ingin diaktifkan. Selanjutnya, tekan simpan, lalu periksa kembali layanan yang sudah dipilih, lalu tekan konfirmasi. Layanan GoFood dan fitur POS merupakan layanan tambahan yang dapat Anda pilih sesuai kebutuhan. Sedangkan layanan GoPay wajib diaktifkan sebagai layanan dasar GoBiz. Jika semua data usaha telah lengkap, klik kirim data usaha. Setelah data terisi dengan lengkap, Anda telah menyetujui syarat dan ketentuan, klik verifikasi data usaha untuk lanjut ke proses verifikasi. Anda bisa cek ulang data usaha untuk memastikan tidak ada kesalahan data dengan klik cek ulang. Namun, apabila semua data sudah selesai, klik kirim. Tunggu proses verifikasi oleh tim kami maksimal 2 hari kerja. Cek email atau aplikasi GoBiz secara berkala untuk mengetahui proses verifikasi usaha Anda. Apabila permintaan registrasi Anda telah disetujui, GoBiz akan mengirimkan pesan notifikasi dan email. Setelah itu, Anda bisa melanjutkan pendaftaran ke proses aktivasi layanan. Apabila permintaan registrasi Anda belum disetujui, GoBiz akan mengirimkan pesan notifikasi dan email untuk menginfokan keperluan untuk perbaikan data. Anda juga bisa cek aplikasi GoBiz Anda untuk mengetahui apa saja data yang perlu diperbaiki. Setelah itu, Anda dapat memperbaiki data usaha agar bisa melanjutkan proses pendaftaran. Setelah data usaha disetujui, Anda perlu melakukan proses aktivasi. Untuk layanan GoPay, proses aktivasi akan memakan waktu maksimal 7 hari kerja. Untuk POS, fitur ini akan aktif secara langsung setelah data Anda terverifikasi.
Khusus layanan GoFood, Anda perlu melengkapi tambahan beberapa data dengan lengkap dan benar sebelum akun GoFood usaha Anda aktif. Setelah data terisi dengan lengkap, proses aktivasi akan memakan waktu maksimal 14 hari kerja. Nah, sudah lengkap sekali ya hadirin sekalian. Namun tadi yang belum dijelaskan yaitu aktivasi layanan GoFood di GoBiz. Nah, ada empat bidang data yang perlu Anda isi terlebih dahulu sebelum memulai berjualan di GoFood. Yang pertama yaitu profil restoran. Caranya adalah dengan mengklik mengklik layanan GoFood tadi, lalu klik tambah di bagian banner restoran, lalu upload foto salah satu menu Anda, lalu klik tambah di bagian kategori makanan dan pilih maksimal 3 kategori makanan yang sesuai dengan usaha Anda. Misalnya dengan jajanan, makanan barat, roti, daging, dan sebagainya. Lalu ke bidang selanjutnya yaitu jam operasional. Anda dapat mengklik ubah pada setiap harinya untuk mengatur jadwal buka tutup usaha. Perlu diketahui bahwa dalam jam operasional usaha Anda setidaknya perlu 3 jam dan minimal 3 hari bukanya. Lalu adalah bidang selanjutnya yaitu daftar menu. Pertama Anda klik tambah kategori, lalu ketik kategori menu yang ingin ditambah. Misalnya kategorinya dapat dipisah untuk makanan rekomendasi, makanan promo, minuman. Lalu Anda dapat menambahkan minimal 3 menu dan 3 kategori. Lalu bidang selanjutnya yaitu informasi menu, di mana Anda dapat mengisi seluruh informasi menu yang Anda butuhkan. Jangan lupa klik tambahkan foto di bawah info item untuk menambah gambar menu. Lalu baca ketentuan foto yang akan tertera di dalam aplikasi GoBiz. Lalu klik lanjut untuk mengambil atau memilih gambar dari galeri HP Android Anda. Nah, begitu untuk pendaftaran dan cara aktivasi layanan dari GoBiz. Selanjutnya adalah WhatsApp for Business yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang WhatsApp for Business. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu WhatsApp for Business? Nah, kalau nggak ada yang tahu, coba saya menjelaskan ya. Jadi WhatsApp for Business itu adalah aplikasi yang diunduh secara gratis dan didesain untuk pemilik bisnis. Nah, di sini WhatsApp Business itu juga memiliki tagline yakni sederhana, aman, dan juga dapat diandalkan dalam berpesan. Nah, dalam WhatsApp for Business ini itu memiliki beberapa fitur seperti katalog produk, di mana di sini itu untuk mencantumkan info produk, gambar, dan juga harga. Lalu ada profil bisnis. Nah, profil bisnisnya itu berbeda dengan WhatsApp biasa karena di profil bisnis itu kita dapat mencantumkan informasi penting seperti alamat, email, jam kerja, dan juga situs web. Lalu selanjutnya kita ada label. Label ini itu berguna untuk mengorganisasi serta menemukan chat dan pesan dengan mudah. Seperti kita bisa melabeli mana sih yang belum bayar, mana sih yang pelanggan baru, mana sih yang masih bertransaksi, seperti itu. Lalu yang terakhir ada fitur perpesanan, di mana di sini itu untuk merespon pelanggan dengan cepat, di mana ada fitur balas cepat, salam, dan juga pesan di luar jam kerja. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga apa sih perbedaan WA biasa dengan WhatsApp bisnis. Nah, yang pertama itu dapat dilihat dengan jelas ya dari logonya. Dari WhatsApp biasa itu seperti ini ada gambar telepon, dan juga di WhatsApp bisnis itu ada huruf B dan juga tulisannya berbeda dengan ada centang warna hijau. Lalu yang selanjutnya dari profil bisnis. Nah, di profil bisnis itu sudah saya jelaskan sebelumnya, berbeda sekali. Kalau di profil WA biasa itu tidak ada yang namanya jam kerja, situs web, dan juga katalog produk. Nah, tapi kalau di WhatsApp bisnis, ketika kita melihat profil orang tersebut, maka kita juga bisa melihat nih katalog produknya, jam kerja, situs, dan lain sebagainya. Next.
Lalu yang selanjutnya adalah mengorganisir pesan yang masuk. Ini seperti yang saya jelaskan tadi adalah fitur label, di mana di sini kita bisa melabeli para customer kita. Misal yang pelanggan baru nih, kita bisa kasih label warna biru. Lalu yang pesanan baru, kita bisa label warna kuning dan seterusnya. Sehingga kita itu bisa cepat merespon. Next. Lalu yang selanjutnya adalah fitur pesan auto respon. Nah, di sini kan kalau di WA biasa itu kita nggak bisa ya fitur auto respon itu. Jadi kita harus ngetik manual. Kalau misal kita nggak lagi pegang HP nih, kita nggak bisa langsung kayak balas pesan. Tapi kalau di WhatsApp bisnis kita bisa langsung mengirimkan pesan dengan kirim salam. Atau misal kita lagi sibuk nih nggak bisa balas. Nah, itu WhatsApp for Business itu dengan otomatis langsung mengirimkan pesan sesuai dengan yang kita tulis gitu. Selanjutnya, nah, selanjutnya yang terakhir, perbedaannya ada di manajer katalog produk. Kalau yang kita tahu nih ya, kalau WhatsApp biasa itu kita nggak ada tuh yang namanya kita bisa nyantumin produk, harga, dan lain sebagainya. Kalau di WhatsApp bisnis, kita itu bisa mencantumkan foto produk kita di WhatsApp kita itu. Jadi kalau orang mau lihat produk kita, itu bisa langsung lihat di profil kita. Dan juga dengan harga, deskripsi, semuanya sudah tercantum. Jadi kita nggak perlu repot-repot nih menjelaskan satu persatu. Next. Nah, kenapa sih para pembisnis itu sebaiknya menggunakan WhatsApp for Business? Yang pertama adalah adanya fitur balas otomatis seperti away message, greeting message, dan juga quick message. Dimana kalau dengan fitur bisnis ini kita itu dapat mudah berkomunikasi dengan pelanggan. Jadi kita kesannya bisa fast respon. Kalau misal kita nggak bisa balas itu, customer bisa tahu karena kita ada pesan di luar jam kerja. Terus ada selanjutnya, yakni versi bisnis ini itu memiliki fitur label dan juga statistik, sehingga membantu kita itu untuk memfollow up kepada pelanggan. Seperti yang saya jelaskan tadi, mana sih yang belum bayar, mana sih yang pelanggan baru, dan juga mana sih yang harus segera ditransaksi. Selanjutnya adalah WA Bisnis membantu Anda semakin mudah melakukan promosi produk. Kenapa sih demikian? Karena sudah saya jelaskan, di profil bisnis kita itu kan langsung ada nih katalog produk. Nah, katalog produknya ini itu bisa sebagai ajang kita untuk promosi. Jadi kalau orang nge-add WA kita itu bisa langsung lihat produk kita itu apa aja, harganya berapa, deskripsinya bagaimana. Dan selanjutnya yang terakhir adalah dengan menggunakan WhatsApp Business itu dapat membuat usaha kita itu lebih terpercaya. Kenapa sih? Karena WA kita itu nggak kayak WA biasanya. Kalau WA biasanya itu kan nggak ada kayak informasi tentang perusahaan kita atau tentang produk kita. Nah, kalau di WhatsApp for Business ini itu kita bisa mencantumkan semua informasi kita seperti deskripsi perusahaan kita, jam kerja kita, terus katalog produk, dan juga sebagainya. Dan selanjutnya, nah, di sini untuk mengetahui gimana sih cara mendaftarkan WhatsApp bisnis, kita bisa menyimak video ini secara bersama ya. Bisa di-play. Ingin cara yang lebih baik untuk terhubung dengan pelanggan serta menampilkan produk dan layanan Anda? Gunakan aplikasi WhatsApp Business dan profil bisnis. Berikut cara memulainya. Pasang aplikasi WhatsApp Business dari Google Play Store atau Apple App Store. Jika Anda sudah memiliki akun WhatsApp Messenger, Anda dapat memindahkan media dan riwayat chat ke aplikasi WhatsApp Business hanya dengan beberapa langkah. Jika Anda belum pernah memiliki akun WhatsApp, verifikasi nomor telepon Anda untuk membuat akun. Setelah memverifikasi nomor telepon, masukkan nama bisnis, pilih kategori, lalu tambahkan foto profil bisnis Anda. Kemudian ketuk lanjut. Sekarang saatnya untuk membuat profil bisnis Anda. Gunakan profil bisnis untuk memberitahu pelanggan mengenai bisnis Anda seperti alamat, serta produk dan layanan yang bisnis Anda tawarkan. Beritahu pelanggan jam kerja Anda, juga bagikan detail seperti akun email dan media sosial bisnis Anda agar mereka mengetahui cara-cara lain untuk menghubungi Anda. Fitur unik di profil bisnis membantu menghemat waktu dan energi Anda yang memungkinkan Anda untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting.
seperti terhubung dengan pelanggan, meningkatkan penjualan, dan mengembangkan bisnis Anda. Buka menu setelan bisnis untuk fitur lainnya yang akan membantu meningkatkan bisnis Anda. Nah, begitu cara untuk mendaftarkan WhatsApp bisnis. Kalau mungkin nanti kurang jelas, nanti di akhir sesi kita akan menyediakan cara untuk mendaftarkan WhatsApp bisnis secara bersama. Bisa next selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai Shopee for Business. Ya, kembali lagi saya menjelaskan untuk yang Shopee for Business, di mana slogan mereka pastinya sudah terkenal sebagai marketplace yang terpopuler di Indonesia, yaitu gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Selanjutnya, tentunya kita semua telah mengetahui apa itu Shopee, tapi kita recap aja ya. Shopee adalah e-commerce yang menjadi salah satu wadah efektif untuk Anda berjualan online. Nah, apa sih keunggulannya kita mulai berjualan di Shopee itu? Apa susah? Nah, salah satunya itu pasar yang luas. Tentunya sebagai aplikasi marketplace yang terpopuler di Indonesia, terdapat berbagai kalangan dari berbagai daerah yang akan dapat bisa membeli produk yang Anda jual. Lalu sistem Shopee yang mendukung kemajuan UMKM Indonesia. Maksudnya apa sih? Shopee itu memiliki layanan yaitu Shopee Seller Center Indonesia, di mana penjual dahulu perlu mendownload aplikasi Shopee di Play Store atau di App Store device Anda. Lalu klik menu saya di bagian bawah. Lalu pada itu klik daftar di bagian atas kanan. Dan masukkan nomor telepon Anda yang aktif dan dapat dikirim SMS. Anda juga dapat mengaktifkan Shopee Pay sekarang untuk sekalian mempercepat Anda untuk menggunakan sistem pembayaran digital dari Shopee. Lalu klik lanjut, dan Anda akan disuruh untuk verifikasi dengan menggeser puzzle pada tempatnya untuk membuktikan Anda bukan bot. Lalu masukkan 6 digit kode verifikasi yang terkirim melalui SMS Anda, lalu klik lanjut. Tentunya Anda akan diserahkan untuk mengatur password Anda. Password Anda tentunya perlu password yang 8-15 karakter dan setidaknya mengandung 1 huruf besar dan 1 huruf kecil. Lalu klik daftar dan sudah selesai Anda telah mendaftarkan akun Anda di Shopee. Nah, setelah itu tentunya kita juga ingin membuka toko Shopee. Nah, untuk caranya dapat lebih mudahnya kita pelajari dari video berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Halo seller, mau menarik lebih banyak pembeli dengan jualan online? Bersama Shopee, semua jadi lebih mudah. Mari kita mulai dengan mengetahui cara mengatur tokomu, agar bisa menerima pesanan. Pertama, download aplikasi Shopee. Klik daftar. Isi informasi akun, lalu verifikasi nomor handphone serta alamat emailmu. Untuk mengupload produk, buka halaman saya dan klik mulai jual. Lalu, pilih tambah produk baru. Masukkan foto produk dan isi informasi produk seperti deskripsi, kategori, atribut, dan ongkir secara rinci. Jika sudah, klik simpan. Shh, pembeli menyukai foto. Jadi, tampilkan produkmu dengan minimal 2 foto atau video berkualitas tinggi untuk mendorong pembelian. Oh iya,
produk yang baru di-upload akan ditinjau oleh Shopee. Jadi, pastikan kamu tidak mengupload produk-produk yang dilarang ya. Selesaikan pengisian profilmu dengan klik asisten penjual atau buka profil toko. Tentukan nama toko yang unik, mudah diingat, dan sesuai dengan panduan Shopee. Lalu, tambahkan maksimal 5 foto atau video mengenai toko atau produkmu. Terakhir, tulis deskripsi mengenai tokomu, apa yang membuat tokomu unik, serta alamat toko. Jika sudah, klik simpan. Sebelum mengirim pesanan, kamu harus mengatur jasa kirim. Cukup klik jasa kirim saya dan aktifkan jasa kirim pilihanmu. Kamu juga bisa mengatur jasa kirim tertentu untuk masing-masing produk. Dengan berbagai jasa kirim yang didukung Shopee, kamu bisa memilih jasa kirim yang sesuai dengan kebutuhan bisnismu. Harap ingat bahwa kamu harus mengirimkan pesanan reguler dalam waktu 2 hari, kecuali pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Sudah siap? Berikut beberapa tips untuk mendapatkan pesanan pertamamu. Pertama, lakukan riset kompetitor untuk menentukan harga produk yang sesuai dan kompetitif. Kedua, produk dengan nama, kategori, dan deskripsi yang akurat akan lebih mudah dicari oleh pembeli. Ketiga, naikkan produkmu ke atas pada hasil pencarian. Kamu bisa menaikkan hingga 5 produk setiap 4 jam. Keempat, buat voucher toko di promosi saya untuk menarik lebih banyak pembeli. Terakhir, jangan lupa untuk mempromosikan tokomu di media sosialmu. Untuk mempelajari lebih lanjut, silakan kunjungi seller.shopee.co.id/edu. Sudah jelas Bang, sudah jelas sekali oleh video ini cara membuka toko Shopee Anda. Nah, untuk lebih lanjutnya tentunya ada layanan Shopee yaitu seller.shopee.co.id/edu. Selanjutnya untuk materi 3 sudah selesai saya dan rekan saya jelaskan. Saya kembalikan lagi pada Mbak MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kita yang terakhir. Ya, demikian 3 materi pada sesi webinar siang hari ini. Sudah tidak terasa ternyata sudah 1 jam lebih kita membahas mulai dari apa itu UMKM, apa itu dasar hukumnya, terus bagaimana jika berjualan UMKM secara offline atau secara turun langsung menemui konsumen, maupun tema utama kita mengenai digitalisasi UMKM, yaitu gimana sih caranya agar kalian para penjual untuk menjangkau pasar itu lebih luas. Karena apa? Apalagi khususnya pandemi saat ini, di mana orang-orang cenderung memilih untuk belanja online daripada harus langsung ke tokonya. Nah, dari 3 rangkaian materi tadi sangat berguna sekali, dan saya harap untuk warga desa kelurahan Sukolilo Baru dapat menerapkannya setelah webinar ini selesai. Demikian akan dibuka sesi tanya jawab selama 20 menit ke depan, jadi hingga jam 11. Silakan untuk para peserta untuk bisa langsung menghidupkan mikrofonnya atau bisa tulis di kolom chat mengenai pertanyaan dan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Silakan. Untuk nantinya pertanyaan yang muncul akan langsung saya bacakan dan pemateri yang dituju akan langsung menjawabnya. Oh ya, jangan lupa di kolom chat ada link presensi. Kepada para peserta, jangan lupa untuk mengisi link tersebut di form yang telah dibagikan oleh panitia. Baik, sembari menunggu, mungkin saya ingin berbincang sedikit dengan para pemateri. Bebas kepada 6 pemateri. Mungkin agak sedikit mencairkan suasana ya. Kira-kira di UMKM ini,
kesulitan yang paling umum itu apa? Mungkin salah satu ingin menjawab. Dari praktisi, kita ada praktisi loh di sini, ada Rahma. Mungkin dari Rahma bisa ceritakan pengalamannya. Kalau misal kendala dari UMKM itu sebenarnya dari kayak distribusinya sih. Biasanya kita itu banyak kalah dari barang-barang impor daripada barang lokal. Karena orang-orang menganggap kalau barang impor itu kayak lebih bagus. Terus biasanya apalagi kalau dari Cina itu ya, udah bagus banget gitu loh. Maksudnya harganya bisa bersaing. Nah, kalau kita itu kan karena kita kekurangan sumber daya ya, biasanya kita itu emang impor bahannya. Tapi warganya itu dari kita sendiri, jadi nggak sesuai dengan harga bahan bakunya gitu loh. Jadi kita menjualnya lebih mahal. Mungkin kalau dari yang lainnya bisa menambahkan. Ya, yang lain mungkin ada pengalaman atau mungkin secara teori nih atau secara pengamatan, kira-kira apa sih di Indonesia yang menjadi kesulitan? Mungkin tadi Rahma menjelaskan dari sisi bahan baku produknya, sehingga menyebabkan nilai jual dari produk tersebut lebih mahal daripada produk-produk impor lainnya. Nah, mungkin dari sisi secara observasi, apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, Mbak MC, aku izin masuk ya. Ya, kalau aku dari sisi usaha jasa ya, kalau tadi Rahma dari usaha barang atau produk, kalau misalnya kendala dari perusahaan jasa mungkin dengan kayak kebijakannya, mulai dari adanya kebijakan new normal ini dan kebijakan PPKM ini membuat usaha susah untuk berjalan ya selama beberapa tahun ini. Salah satunya itu yang saya alami itu ketika untuk misalnya saya usahanya sanggar senam. Nah, itu beberapa beberapa pesertanya atau member anggota sanggar itu tentunya kita perlu menerapkan prosedur PPKM kan ya, misalnya hanya 50% yang dapat mengisi ruangan. Nah, itu juga dan kami juga perlu mulai menyediakan hand sanitizer untuk menjaga kenyamanan bersama dan sanitasi, serta setiap jadwal senam itu tentunya kan setelah ibu-ibu dan mbak-mbak itu berkeringat, itu setiap kali kelas itu harus dibersihkan secara menyeluruh, baik itu alat-alat gym maupun ruangan untuk senamnya. Kalau misalnya aku dari itu, dan juga dalam sisi biayanya mungkin ya, ini kayak dalam masa kebijakan ini kayak banyak anggota yang sedang kesusahan untuk membayar biaya langganan. Itu juga dari kami itu ada promo dan diskon kapan-kapan gitu. Mungkin kalau dari aku kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Febrianti. Ya, mungkin sangat masuk akal karena banyak sekali penyedia jasa itu sejak adanya pandemi ini harus menerapkan protokol kesehatan yang mana harus menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, terus mungkin melakukan penyemprotan tiap 3 hari sekali atau seminggu sekali, seperti itu. Jadi ya pasti banyak pengeluaran sih. Oh ya, ada satu pertanyaan ini muncul di kolom komentar. Tidak ada sih merujuk untuk pemateri siapa, aku bacakan ya. Apakah kalau di Shopee lagi ada diskon besar-besaran akan ditanggung oleh penjual ya? Oke, dari para pemateri mungkin ada yang ingin menjawab terlebih dahulu. Silakan. Aku izin menjawab ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Ira. Apakah kalau di Shopee lagi ada diskon besar akan ditanggung oleh penjual? Nah, sepengetahuan saya, kalau kita menjual di Shopee, kita ngejualin produk di Shopee, di toko kita, kalau kita ngadain diskon, berarti diskon itu emang kita yang tanggung. Tapi kalau misal
customer itu menggunakan voucher gratis ongkir, itu baru ditanggung oleh pihak Shopee. Jadi kalau misal diskon dari toko, itu dari penjual, kalau ongkir dari Shopee. Mungkin bisa membantu ya jawabannya. Atau sudah jelas? Ya, kepada Ibu Ira, bagaimana atas jawabannya? Atau mungkin dari pemateri ada tambahan dari pemaparan yang telah diberikan oleh Mbak Rahmat tadi? Apakah cukup? Baik, kalau begitu, karena masih ada waktu sekitar 13 menit. Oke, terima kasih Bu Ira, sudah jelas. Ya, untuk para peserta lainnya, silakan untuk langsung menghidupkan mikrofonnya saja, atau jika malu-malu nih, bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat. Oke, kita tunggu ya. Ya, sembari menunggu pertanyaan berikutnya, tadi kan sudah dipaparkan mengenai kekurangannya nih dari Mbak Rama dan Mbak Fibri. Nah, kita ada pemateri lain, yaitu ada Mbak Jessica dan Mbak Rahma. Halo, masih ada di sini kan? Ya. Halo, nah, masih. Tadi kan di awal-awal, hai. Tadi kan di awal-awal menjelaskan secara umum apa itu UMKM. Nah, kira-kira nih ya, jangkauan UMKM, pengetahuan mengenai UMKM ke masyarakat itu sejauh mana? Seperti kayak, apakah cenderung masyarakat suka berbisnis, ataukah cenderung yang kayak, ya udah deh ya, pasrah aku kerja di orang aja, jadi karyawan, seperti itu. Gimana menurut pendapat materi di lingkungan sekitar? Ya baik, aku izin menjawab ya. Kalau misalkan emang ada salah bisa diperbaikin. Kalau sepengetahuan dan observasi yang aku, oh ya, halo Mbak Jessica. Halo. Terputus ya? Udah masuk belum? Jawabannya, atau sepertinya koneksi saya malah yang unstable. Karena muncul di layar saya unstable. Mohon maaf ya, mungkin ada sedikit technical issue. Ya, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya aja. Oke, mohon maaf. Ini ada pertanyaan dari Mbak Tira. Tanya Mbak, cara UMKM lebih giat menerapkan 3M jika tidak ada wastafel atau kamar mandi kayak warung, stand, atau kios. Gimana ya Mbak? Oke, ini materi mengenai 3M. Kepada pemateri ada Mbak Caca dan Mbak Dini, mungkin salah satu ingin menjawab. Ya, terima kasih Mbak Elma. Di sini Mbak Tira, atas nama Mbak Tira bertanyakan ya. Bagaimana caranya menggiatkan penerapan 3M jika tidak ada wastafel seperti di warung atau tidak adanya kamar mandi. Nah, di sini sebenarnya untuk penerapan dari 3M ini awalnya itu berdasarkan kesadaran dari pribadi masing-masing ya. Karena kita masih ingat ini masih masa pandemi dan ya namanya 3M untuk penerapan protokol kesehatan pasti harus dilakukan untuk mencegah adanya penularan virus yang memungkinkan kita untuk terjangkitnya suatu penyakit. Nah, di sini penerapan 3M itu awalnya dari kesadaran dari kita sendiri. Kita sadar nggak sih seberapa penting manfaat dari penerapan 3M itu? Kalau kita sudah mengetahui, kita sudah sadar manfaatnya, pasti kita juga sudah berusaha untuk harus ada 3M di dalam UMKM kita gitu kan. Nah, untuk menggiatnya itu, untuk menerapkannya, kalau misal tidak ada, kita bisa, untuk awalnya, agar kita tetap sadar, kita bisa kita menempelkan poster dulu, poster cuci tangan, atau di tempat penjualan kita, itu agar kita tetap ingat untuk menerapkan 3M. Selanjutnya, jika tidak ada wastafel atau kamar mandi,
itu kita bisa menggunakan ember atau timba yang bisa diisikan air, yang bisa digunakan untuk tempat cuci tangan. Nanti kita bisa menggunakan keran, bisa kita tempel keran atau bisa kita berikan lubang di bagian bawahnya itu untuk aliran airnya yang ada kandungan alkoholnya, karena kalau ada alkoholnya itu nanti bisa membunuh virus yang ada di tangan kita. Nah, kurang lebih seperti itu sih Mbak untuk menerapkan 3M-nya. Mungkin Mbak Tira ada yang kurang jelas atau mungkin mau ditanyakan yang lain, silahkan. Terima kasih, silakan Mbak Moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparannya. Ya, karena saya tadi sempat menanyakan kepada Mbak Jessica, ya mungkin saya berikan waktu dulu untuk memberikan jawabannya yang sempat terpotong tadi. Ya, udah masuk belum suaraku? Iya, sudah terdengar. Udah kan? Jadi kalau menurut sepengetahuanku sebenarnya itu tergantung sama lingkungan sekitarnya. Seperti contoh di sekolah sendiri itu kan kita tahu kalau mereka ini punya potensi atas hasil lautnya. Jadi kebanyakan dari mereka pun berusaha untuk memanfaatkan potensi laut itu tadi. Nah, sedangkan mungkin di wilayah perkotaan kebanyakan orang memang mungkin lebih memilih untuk ikut orang atau ikut sebuah perusahaan atau toko, tapi tidak bisa dipungkiri mereka juga tingkat UMKM-nya atau minat untuk berjualannya juga cukup tinggi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Ini ada satu pertanyaan muncul lagi. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, karena keterbatasan waktu. Bagaimana barang dengan status COD atau cash on delivery jika ditolak bayar oleh pembeli dengan kondisi paket sudah dibuka? Nah, ini banyak nih kasusnya. Sampai viral kan, ngamuk-ngamuk, oh enggak, ini bukan barang yang saya mau. Enggak, saya nggak mau bayar, terus kurirnya dikata-katain gitu kan. Nah, gimana nih caranya untuk menyelesaikannya? Izin jawab ya Mbak MC, ini pertanyaannya banyak banget. Dengar ya di internet juga. Muhammad Iqbal Syukur Pelu itu menanyakan bagaimana barang dengan status COD jika ditolak bayar oleh pembeli dengan kondisi paket sudah dibuka. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, kan Shopee itu ada ketentuannya ya. Ketentuannya kalau misalnya mau komplain mengenai barang paketnya itu kurang sesuai dengan pesanan atau tidak sesuai dengan orderan atau ada cacatnya, itu kita perlu membuat video unboxing tentunya. Kan di bagian orderan Shopee kita itu kan ada tulisannya untuk sebelum membuka paket itu lebih baiknya itu kita video terlebih dahulu agar dapat memberikan bukti kepada penjual apa ini benar-benar cacatnya itu dari ketika penjualnya mengirim paket atau ketika paketnya sudah datang di tangan pembeli. Nah, dengan ketentuan Shopee seperti itu, maka ketika ada pembeli yang menolak bayar, tapi kondisi paketnya sudah dibuka itu, ya bagaimana lagi ya teman-temannya, tidak sesuai dengan ketentuannya Shopee itu, maka pembeli tetap harus membayar kepada penjual karena tidak ada bukti konkret mengenai apakah itu cacat atau ketidaksesuaian order itu berdasarkan penjual. Nah, dari pertanyaan tersebut apa sudah jelas? Atau mungkin anggota yang lain ingin menambahkan? Silakan untuk yang lain jika ingin menambahkan. Atau mungkin dari kepada yang penanya, dari jawaban tadi, apakah masih ada follow up question atau dirasa cukup?
Oke, sudah jelas. Terima kasih banyak. Oke, karena tadi adalah pertanyaan terakhir, maka dengan ini sesi tanya-jawab akan ditutup. Selanjutnya, setelah sesi tanya-jawab adalah penutup dan pembagian handbook. Jadi nanti para peserta akan mendapat handbook yang dibagikan oleh panitia mengenai materi hari ini beserta tata cara mengenai digitalisasi UMKM tadi. Oke, kepada para peserta, demikianlah rangkaian acara pada pagi hari hingga siang hari ini telah dilaksanakan. Sebelum kita mengakhiri acara, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu sebagai dokumentasi pada webinar hari ini. Jangan lupa untuk cek akun Instagram kelompok 183 KKN Universitas Airlangga, ada di akun Instagram serta di akun YouTube-nya. Di sana kita update berbagai macam proker atau program kerja dan rangkaian kegiatan yang kita lakukan, tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga ada di bidang pendidikan, di bidang lingkungan, dan di bidang kesehatan.